Assalamualaikum bunda-bunda semuanya, apa kabar? Saya harap bunda-bunda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Baik bunda, ketemu lagi ya di Keluarga Kecil Channel dan terima kasih sudah klik video kami kali ini. Dan kegiatan saya dimulai dengan belanja ke pasar tradisional gitu. Jadi kebetulan itu stok tempe saya itu sudah habis dan juga beberapa menu untuk anak-anak juga sudah habis. Jadi saya belanja ke pasar tradisional dulu. Setelah balik dari pasar tradisional, saya pulang karena anak-anak saya yang nomor 2 dan nomor 3 itu mereka sudah waktunya makan siang gitu ya bunda. Jadi saya harus mempersiapkan makan siang mereka dulu. Nah ini tempe yang saya beli di pasar tradisional tadi, mereka itu anak-anak saya sangat suka tempe dan tidak pernah bosan kalau boleh makan tempe itu 3 kali sehari, tapi mereka pakai tepung bumbu bunda gitu. Jadi kalau dikasih tepung bumbu mereka oke, nggak bosan gitu. Tapi coba kalau saya kasih ayam gitu kan, misalnya ayam bumbu atau ayam goreng yang biasa ya, bukan ayam goreng fried chicken gitu, mereka protes gitu. Jadi tapi kalau misalnya dikasih tempe itu mereka happy gitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi di sini saya mau bikin tempe crispy untuk anak-anak, itu untuk menu makan siang hari ini. Dulu saya suka kasih tempe crispy ini dicampur dengan bumbu-bumbu kayak bumbu balado, bumbu barbecue gitu ya. Tapi dan itu anak-anak nambah happy gitu makanya. Cuman setelah saya pikir-pikir kalau misalnya itu dikasih terus-menerus, kayaknya itu juga tidak bagus untuk kesehatan mereka gitu ya bunda. Setahu saya seperti itu. Jadi akhirnya saya stop. Saya bilang mungkin Umi nggak akan belikan lagi bumbu itu, jadi khusus untuk tempe crispy aja boleh, tapi kalau dicampur bumbu mungkin nggak dulu karena ini untuk kesehatan kamu di masa depan, saya bilang gitu. Dan memang itu untuk butuh proses untuk memberikan pemahaman kepada mereka dan seiring berjalannya waktu akhirnya mereka paham. Terus karena sudah mendekati jalan karena sudah mendekati makan siang gitu ya, jadi sudah waktunya juga saya bikin makan siang untuk suami di rumah gitu ya. Jadi ini sebelah kiri saya bikin wajan tempe crispy untuk anak-anak nomor 2 dan nomor 3, dan itu di sebelah kanan saya bikin itu rencananya saya mau masak udang balado untuk suami dan anak sulung saya. Jadi anak saya yang nomor 2 dan nomor 3 yang gadis-gadis ini boleh dibilang tidak suka seafood bunda gitu. Jadi mereka bukan tidak suka ya, kalau saya bilang tidak suka berarti saya pesimis bahwa sampai mereka tua mereka nggak akan makan seafood. Jadi mungkin saya ganti bahasanya ya. Jadi mereka yang nomor 2 nomor 3 ini belum suka seafood gitu. Misalnya kayak ikan, kayak udang, kayak cumi itu mereka belum bisa makan gitu. Jadi nggak tahu deh kalau misalnya saya beli ikan gitu kan terus bilang bau gitu. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin dan sifat dan sikap mereka seperti ini pun juga tidak jauh dari kesalahan saya di masa lalu gitu ya. Pola asuh saya di masa lalu, di mana ketika mereka masih kecil dan waktu itu saya masih bekerja, saya main instan aja bunda gitu. Jadi itulah kelalaian saya di masa lalu gitu ya, karena saya waktu itu sangat sibuk kerja. Jadi supaya nggak terlalu repot dengan mempersiapkan makanan anak-anak itu, saya lebih banyak memberikan bubur instan gitu. Jadi ya itulah akibatnya yang saya terima resikonya hari ini, yaitu anak-anak saya picky eater gitu. Picky eater itu maksudnya mereka milih-milih makan gitu. Jadi mereka cuma memilih makanan menu-menu tertentu saja. Jadi ini saya pisahkan 2 wajannya, minyaknya juga saya pisahkan, sendok penggorengan juga saya pisahkan karena mereka nggak mau minyaknya itu gabung dengan minyaknya udang gitu. Jadi nah ini ini adalah tampilan makan siang saya yang simpel-simpel aja gitu ya. Ada udang untuk suami dan juga tempe crispy untuk anak-anak gadis saya gitu. Jadi ya anak-anak itu tidak mau minyak mereka, wajan mereka, sendok penggorengan mereka itu tercampur dengan udang-udang gitu ya. Nah itu adalah kesalahan saya yang memang harus saya terima resikonya dan butuh perjuangan untuk mengembalikan mereka untuk menerima bahwa tidak boleh memilih seperti itu. Terus setelah masak untuk makan siang, seperti biasa saya ke swalayan gitu ya bunda, untuk membeli kebutuhan kamar mandi gitu, kebutuhan mandi misalnya kayak odol gitu, sampo dan segala macamnya gitu. Jadi
di pasar tradisional tadi itu lokasinya dengan swalayan ini beda ya Bunda. Jadi di swalayan itu lokasinya di selatan, rumah saya di tengah-tengah, pasar tradisional itu di utara gitu. Jadi saya perginya memang maunya ke swalayan ini gitu, swalayan langganan gitu, karena memang harganya sangat terjangkau, beda dari swalayan yang lainnya, dan itu juga dekat dari rumah gitu. Jadi setelah selesai itu menyiapkan makan siang untuk anak-anak dan suami, saya pergi ke swalayan beli-beli kebutuhan harian gitu kan, kebutuhan harian yang bukan dapur, itu kayak deterjen atau apa, odol gitu kan, sampo, dan juga apa namanya, sabun mandi gitu. Nah ini juga saya beli pemutih pakaian karena juga stoknya sudah habis. Terus saya di sini mau mencari ini apa sih, kawat-kawat brush untuk lantai, bukan untuk lantai sih, untuk marmer itu apa sih namanya gitu. Jadi saya cari-cari di sini itu juga nggak ada. Terus lanjut di sini saya beli face wash untuk anak sulung saya gitu kan. Dia sekarang umurnya sudah 13 tahun dan dia full acne berjerawat gitu ya Bunda. Jadi dia stres gitu kan, gimana nih Umi gitu kan, jerawatnya ini kok hilang lagi, tumbuh lagi, hilang lagi, tumbuh lagi gitu. Akhirnya yaudah, karena dia sudah ngerti penampilan ya Bunda gitu, mungkin udah masa remaja ini sudah ngerti tentang penampilan, bagaimana penampilan dengan baik gitu. Jadi akhirnya saya belikan dia face wash karena dia selalu mikir, ini muka saya, wajah saya apa kusam nggak Umi katanya gitu. Jadi akhirnya saya ajarkan mereka ini pakai ini, pakai ini, pakai ini gitu. Terus saya beli juga sirup marjan karena ini anak sulung saya, dan saya itu hari ini puasa sunnah gitu ya. Jadi karena anak saya yang sulung itu puasa, saya pengen ketika buka puasa itu dia ada satu hal yang menu bukanya itu yang spesial gitu, walaupun mungkin tidak terlalu spesial seperti orang-orang yang lainnya gitu kan, tapi setidaknya untuk minuman gitu kan, dia punya menu tidak air putih saja, tapi ada menu spesial lainnya. Nah ini yang barang-barang yang saya beli di swalayan Bunda, di swalayan ya. Terus tidak banyak. Terus karena sudah mendekati mendekati maghrib gitu ya, saya menyiapkan dulu untuk apa ya namanya, bukan takjil kayak ini namanya, kalau ini minuman saja gitu. Jadi rencananya saya mau bikin sirup marjan yang melon ini untuk anak bujang dan buka puasa. Terus saya tambahkan juga ini, kalau anak bungsu saya dia bilang ini telur kata gitu, entah dari mana gitu, dia datangnya ini istilahnya telur kata gitu. Jadi ini selasi saya ambil, kebetulan stok selasi itu ada dalam kulkas gitu ya, itu selalu standby karena kadang-kadang kalaupun kami pengen bikin sirup gitu, jadi selasinya sudah ada dalam kulkas. Terus dan alhamdulillahnya lagi itu batu esnya sudah ada gitu, satu buah yang ini sudah ada dalam kulkas, jadi saya nggak perlu beli lagi ke warung untuk buka puasa. Jadi setelah saya masukkan batu esnya ke dalam ini, kalau di Padang itu namanya cere Bunda. Kalau bahasa Indonesianya apa? Jadi mungkin boleh tulis di kolom komentar ya Bunda gitu. Jadi saya kadang-kadang mungkin karena ini kosakata bahasa Indonesia saya masih sangat terbatas gitu ya. Jadi mungkin boleh tolong dikoreksi gitu, atau mungkin dikasih masukan gitu kan, bagaimana gitu. Jadi teko, masya Allah. Oke, inteko kah namanya? Kalau teko itu bukannya yang kecil untuk bikin kopi itu ya Bunda? Boleh ya Bunda? Astagfirullah. Oke, terus setelah saya masukkan sirup ke dalam cere, terus saya ada batu esnya, terus saya masukkan juga ini selasinya sudah mulai ini ya Bunda, sudah mulai mengembang gitu, tadi saya kasih dengan air panas. Terus karena sudah mepet juga mendekati maghrib gitu ya, akhirnya selasi yang sudah mengembang tadi saya campurkan ke dalam sirup yang sudah dikasih batu es. Terus untuk mencobanya ini sebenarnya, silakan dilihat ya, ada tangan-tangan mungil yang tidak sabar ingin mencoba sirup tersebut gitu ya. Dia nggak puasa, dia paling yang nomor 1 ingin mencoba bagaimana rasanya, dengan alasan
oh nanti supaya nanti ketika Umi buka puasa itu rasanya pas gitu ya. Jadi ini adalah tangan mungil si bungsu saya karena dia ingin menjadi tester gitu ya, pengen mastiin sirup yang saya bikin itu rasanya sudah pas atau belum, atau kurang gula atau bagaimana gitu. Jadi dia ingin ikut serta merasakannya dan ingin tidak sabar juga gitu. Terus ini sudah selesai tercampur semuanya. Tadi melihat isi sirup itu yang sudah boleh dibilang hampir setengahnya habis, itu saya pikir sudah pas gitu ya Bunda. Jadi langsung saya pindahkan aja ke dalam gelas sirupnya. Nah ini adalah tampilan sirup buka puasa kami hari ini gitu. Baik Bunda, sekian dulu ya video kami hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.